wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi masyarakat muslim khususnya di wilayah Madura. Hari ini saya akan menjelaskan soal dimensi kemanusiaan puasa di bulan Ramadan ini bagi kita semua. Ada satu yang harus kita ambil hikmahnya dari bulan puasa ini. Pertama, menurut saya menajamkan kepekaan nurani kita kepada orang-orang yang tidak beruntung, yang terpinggirkan, kelompok mustadafin, orang-orang yang untuk memenuhi kebutuhannya saja sudah sangat susah. Karena puasa selama 1 bulan, menurut saya Tuhan melatih kita untuk berlapar-lapar, bukan tidak ada hikmahnya, tetapi sebenarnya latihan puasa itu bisa mendorong kita untuk lebih peduli kepada sesama, terutama orang-orang yang tidak beruntung. Kalau yang punya mungkin menyisihkan sebagian hartanya untuk diperbantukan kepada orang-orang yang lemah. Kalau tidak punya, setidak-tidaknya menyumbang pikiran atau mendorong segenap kebijakan, bagaimana kebijakan itu berpihak kepada masyarakat yang terpinggirkan, itu yang rentan, kelompok mustadafin yang sekali lagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hanya saja mengalami kesusahan. Itu saya pikir hikmah puasa kalau dilihat dari dimensi kemanusiaannya. Ada kebutuhan untuk meninggikan solidaritas kemanusiaan di tengah bulan puasa ini, sehingga bulan puasa ini di samping memiliki makna spiritual, hubungannya kita dengan Allah, dengan Tuhan kita, tetapi juga memberikan kekayaan nurani, kekayaan batin untuk menajamkan dimensi kemanusiaan bagi sesama. Nah, saya pikir dalam situasi seperti ini, dimensi kemanusiaan ini menjadi penting, karena kecenderungan hidup kita pada saat ini di tengah ideologi liberal yang mendorong orang untuk hidup individualistik, kadang-kadang dimensi kemanusiaan ini jarang diperhatikan. Makanya bulan puasa sebenarnya merupakan ruang belajar atau madrasah bagi kita untuk menempa batin kita, menempa kesadaran kita, menempa pikiran kita untuk juga mengambil hikmah berupa dimensi kemanusiaan, berupa solidaritas kemanusiaan kepada orang-orang yang kurang beruntung, kaum mustadafin. Selama 1 bulan penuh kita diajari berlapar-lapar seperti itu. Makna dimensi kemanusiaan mungkin memang kita dilatih diri untuk menempa diri agar kita memiliki kepekaan kepada sesama. Terus dalam bulan puasa itu juga ada kewajiban kita, dan ini berlaku kepada setiap muslim, termasuk anak-anak, ya, zakat fitrah. Dan zakat fitrah itu sebenarnya juga diperuntukkan kepada kaum miskin, fakir miskin, kaum duafa. Nah, maknanya jadi nyambung bahwa bulan puasa sebenarnya menyeimbangkan ibadah kita kepada Allah berupa dimensi spiritual yang akan kita ambil dan insya Allah akan kita petik nanti di hari akhir. Tetapi ada dimensi kemanusiaan di mana puasa itu sebisa mungkin harus memiliki makna di sini, di dunia ini, makna bagi orang-orang lain, bagi sesama manusia. Yang kedua, puasa itu sebenarnya juga dalam rangka untuk mengendalikan diri. Kira-kira makna puasa itu sebenarnya adalah pengendalian, salah satunya pengendalian hawa nafsu. Saya pikir dalam konteks sekarang di mana lingkungan kita rusak, ini juga bisa menjadi ruang belajar bagi kita untuk menahan diri agar tidak merusak bumi, misalnya merusak lingkungan atas nama apapun, termasuk atas nama pembangunan. Karena saya pikir manusia itu tidak hidup di ruang hampa. Ada lingkungan, ada alam yang mestinya juga harus didorong bagaimana kelestarian alam itu dijaga. Itu saya pikir membentuk perilaku atau akhlak kepada alam.
kita juga tidak hidup sendiri, tetapi dengan sesama manusia. Itu juga harus didorong bagaimana kesadaran kita, hati kita ditempa untuk memiliki solidaritas kemanusiaan. Dan tentu saja puasa itu juga berhubungan langsung dengan Tuhan, dengan Allah sebagai pencipta, karena saya pikir di bulan puasa dimensi spiritualnya itu juga kita yakini bisa kita ambil hikmahnya, karena itu yang akan menjadi sangu kita di hari akhir nanti. Jadi saya pikir bulan puasa ini sebenarnya dalam konteks sekarang adalah bagaimana bulan puasa bisa menjaga keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan alam lingkungannya. Nah, jika begini, saya pikir persoalan-persoalan krisis kemanusiaan yang sekarang mendera kaum umat manusia di era modern ini akan sedikit demi sedikit bisa dihilangkan. Syukur-syukur kalau misalnya apa yang kita timba hikmah dari bulan puasa ini berlanjut setelah bulan Ramadan, sehingga perilaku kita atau akhlak kita kepada Tuhan, kepada sesama, dan kepada lingkungan selamanya akan menjadi karakter, akan menjadi akhlak yang bisa menjadikan kita lebih bahagia, lebih tentram hidup di dunia, dan tentu saja kita juga berharap tentram hidup di hari akhir suatu saat nanti. Itu mungkin dimensi kemanusiaan yang bisa saya jelaskan pada saat ini. Semoga ibadah kita selalu bersamaan dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita masih dipanjangkan umur dan bisa kembali tahun depan bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.